Dan ingatlah wahai Nabi Muhammad, qala Luqman, ketika Luqman berkata, dia sedang mengingatkan anaknya, ya bunayya, wahai anakku, la tusyrik billah, jangan mempersekutukan engkau kepada Allah. Inna syirka la dzulmun azim. Karena sungguhnya syirik itu adalah aniaya, kezaliman yang besar. Kalau dalam surah Luqman, syirik itu disebut sebagai kezaliman yang besar, yang agung. Nah, sementara di dalam surah akhir surah Hud itu disebut wa ma kana rabbuka liyuhlikal qura, tidak akan menghancurkan, tidak akan membinasakan negeri, sebuah negeri bidzulmin. Nah, dzulmin di sini ditafsiri oleh ulama dengan syirik. Wa ahluha muslihun. Dan itu contoh-contoh, ada beberapa contoh-contoh di mana penafsiran itu dengan menggunakan tafsir bil warid atau tafsir bil maksur. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tartil Al-Quranul Karim, kita buka halaman 530. Hampir hatam ini. Halaman 530 surah Al-Qamar ayat 41. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad jaa'a ala fir'aunan nuzur. Walaqad kadzabu bi ayatina kulliha fa aqalnahum akhdha azizim muqtadir. Akuffarukum khairum min ulaikum am lakum bara'atum fil zubur. Balis sa'atu maw'iduhum was sa'atu adha wa amar. Kelewatan. Oh iya. Am yakuluna nahnu jami'un muntasir. Sayuhzamul jam'u wa yuwalluna ad-dubur. Balis sa'atu maw'iduhum was sa'atu adha wa amar. Innal mujrimina fi dhalalin wa su'ur. Yawma yushabuna fin nari ala wujuhihim.
Dhuqu massa saqar. Inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Wa ma amruna illa wahidatun kalamhin bil basar. Walaqad ahlakna asya'akum fahal min muddakir. Wa kullu syai'in fa'aluhu fi zubur. Wa kullu saghirin wa kabirin mustatar. Innal muttaqina fi jannatin wa naharin fi maq'adi sidqin inda malikin muqtadir. Sadaqallahul azim. Tafsir Al-Quranul Karim. Kita buka halaman 344. Halaman 344 surah Al-Mu'minun ayat 33. Onda ayat 31. Halaman 344 ayat 3 surah Al-Mu'minun ayat 31. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tsumma ansha'na min ba'dihim qarnan akharin. Fa'arsalna fihim rasulan minhum an i'budullaha ma lakum min ilahin ghairuh afala tattaqun. Wa qala al-mala'u min qaumihi alladhina kafaru wa kadzabu bi liqa'il akhirati wa atrafnahum fil hayatid dunya ma hada illa basyarum mitlukum. Ma hada illa basyarum mitlukum ya'kulu mimma ta'kuluna minhu wa yashrabu mimma tashrabun. Wala in ata'tum basyaran mitlakum innakum idzan la khatirun. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah, pagi hari ini kita masih dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kajian yang semoga dari satu majelis ke majelis yang lain akan membawa perubahan pada kualitas diri kita, baik kualitas yang berkaitan dengan kehidupan kita kelak di akhirat maupun kualitas yang berkaitan dengan kehidupan kita di dunia ini, karena sesungguhnya
kehidupan di dunia ini tempat bercocok tanam untuk memanen pada kehidupan nanti yang langgeng di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kita lanjutkan lebih jauh kajian kita pada pagi hari ini, ingin saya selipkan ucapan doa permohonan kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga saudara-saudara kita yang sudah diberangkatkan tadi malam menempuh perjalanan jauh ke pelaksanaan haji dan umrohnya tentunya, semoga seperti doa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, fi hifdillahi wa kanafi, fi hifdillahi wa kanafihi zawwadakallahu taqwa wa ghafara dzambaka wa wajjahaka lil khairi anama kunta. Ini doa Rasulullah pada seorang pemuda ketika akan berangkat menunaikan ibadah haji. Rasulullah berdoa seperti ini, fi hifdillahi wa kanafi, semoga engkau berada dalam penjagaan dan perlindungan Allah. Semoga Allah memberikan bekal kamu dengan bekal takwa. Dan semoga Allah mengampuni dosa-dosa kamu. Wa wajjahaka lil khairi ainama kunta, dan semoga Allah senantiasa menempatkan kamu, memposisikan kamu dalam keadaan kebaikan atau untuk kebaikan dimanapun dan kapanpun kamu berada. Apa berada di darat, berada di udara, berada di Mekah, berada di Madinah, berada di tempat manapun, semoga Allah menempatkan kamu dalam posisi baik, dalam keadaan yang baik. Kemudian nanti kalau sudah datang, Rasulullah juga memimpin doa, qabalallahu hajjak, semoga Allah menerima hajimu. Orang Arab itu kurang mengenal istilah haji mabrur itu. Yang dikenal itu haji makbul. Sama, prinsipnya sama. Nah, cuman di sini salah kaprah orang-orang, karena yang haji itu ibu-ibu perempuan kemudian disebut haji mabrurah. Tidak ada yang namanya haji mabrurah itu. Ya hajinya mabrur, karena haji itu mudzakkar, kalimat untuk laki-laki. Biar tidak ditertawai orang. Hajjun. Ini kan mudzakkar, ini kalimat mudzakkar. Mudzakkar itu artinya laki-laki. Dalam bahasa Arab itu perbedaan. Ada laki-laki, perempuan, ada pembedaan. Kalau perempuan biasanya ditandai ada tak di belakang. Jadi haji tidak ada haji mabruro. Disebut mabruro. Walaupun laki-laki itu perempuan tetap mabrur namanya. Panggilnya mabrur, haji mabrur. Salah kaprah ini. Bisa ditertawakan kalau sampai di sana di Mekah sana, moga hajinya mabruro. Kok mabruro? Ya, karena memang rata-rata jamaah haji kita atau jamaah umroh kita itu kan awam rata-rata. Awam dalam arti yang sebenarnya bagaimana cara bersikap di pesawat, bagaimana masuk toilet. Aduh, sampai bingung. Padahal di toilet di pesawat itu ada aturan-aturan khusus ya, tidak seperti di rumah tangga ada aturan khusus. Nah, orang awam itu nggak tahu. Nah, bisa-bisa nanti dibuang di luar, tidak di tempatnya. Jadi, qabilallahu hajjak, ini doa Rasulullah. Semoga Allah menerima haji kamu. Ya, maksudnya haji mabrur itu, wa ghafara dzambak, dan mengampuni dosa kamu, wa akhlafa nafaqatak. Jadi sampai ingat sampai begitu. Semoga Allah mengganti nafaqatak, biaya yang kamu keluarkan. Nah, tidak sedikit biayanya. Untuk satu orang itu dengan urusan tasyakurannya itu enggak bisa mencapai 75 juta setiap orang itu. Ya kan? Kalau kemudian datangnya ada mabrur, tidak ada perubahan, betapa ruginya. Tapi didoakan Rasulullah, mengganti biaya-biaya yang kamu keluarkan. Dan kita yang belum, mudah-mudahan segera dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin.
anak cucu kita semuanya kita doakan mudah-mudahan semua berangkat ke Masjidil Haram, ke Mekah, ke Madinah untuk menunaikan ibadah haji dan umrah ini. Baik, Bapak, kita lanjutkan kajian ini. Fa'arsalna fihim rasulan minhum. Tsumma ansya'na min ba'dihim qarnan akharin. Kemudian ansya'na ini berasal dari kata nasya'a. Nasya'a itu artinya antara lain artinya tumbuh. Tumbuh. Nasya'a tumbuh atau muncul. Nah, di sini diterjemahkan tsumma ansya'na, kemudian ansya'na kami ciptakan. Min ba'dihim dari setelah mereka kaumnya Nabi Nuh, artinya setelah binasanya kaumnya Nabi Nuh itu ya, binasa karena air bah itu Allah menciptakan sesudah kehancuran dan kebinasaan kaumnya Nabi Nuh qarnan akharin kepada generasi yang lain. Kepada generasi yang lain. Generasi yang lain ini ulama berbeda pendapat. Siapa yang dimaksud dengan generasi yang lain? Walaupun mayoritas dari ulama-ulama mufassirin itu mengatakan generasi yang lain itu adalah kaum Ad. Kaum Ad. Al-Quran itu menyebut ada 3 kaum dalam Al-Quran. Kaum Adin, ada kaum Samud, ada kaum Madyan. Tapi istilahnya ini bukan kaum, tapi bangsa Madyan. Nah, masing-masing bawa nabi ini. Yang kaum Ad, Nabi Hud, yang kaum Samud, Nabi Soleh. Yang bangsa Madyan itu Nabi Syu'aib. Masing-masing memiliki ciri-ciri sendiri. Nah, dalam kaitan ayat ini, qarnan akharin, generasi yang lain itu mayoritas ulama mufassirin mengatakan itu kaum Ad. Kalau ini dia artikan sebagai kaum Ad, generasi yang lain itu, maka fa'arsalna fihim rasulan. Rasulan di situ berarti Nabi Hud. Walaupun ada yang mengatakan qarnan akhirin, generasi yang lain itu adalah kaum Samud. Kalau diartikan begitu, maka rasulan itu adalah Nabi Saleh. Tapi mayoritas mengatakan qarnan akhirin, generasi yang lain itu adalah kaum Ad, yaitu kaumnya Nabi Hud. Ulama mufassirin yang mayoritas yang mengatakan seperti itu berargumentasi bahwa di dalam beberapa surat dalam Al-Quran, antara lain surat Al-A'raf ayat 50 ayat 64 sampai 65. Begitu juga dalam surah Hud ayat 48 sampai ayat 50. Di dalam surah Al-A'raf tadi 64 sampai 65 berbunyi fakadzabuhu fa'anjaynahu walladzina ma'ahu fil fulki wa aghraqnal ladzina kadzabu bi ayatina innahum kanu qauman amin. Ini ceritanya Nabi Nuh. Lanjutan ayatnya wa ila adin akhahum huda. Jadi sudah peristiwa kisah Nabi Nuh, kemudian disusul dengan kisah Nabi Hud, kaum Ad. Itu yang pertama. Yang kedua, di dalam surah Hud ayat 48 sampai 50. Ayatnya berbunyi,
Qila ya Nuh bisalamin minna wa barakatin 'alaika wa 'ala mimman ma'ak wa umamun sanumatti'uhum thumma yamassuhum minna adzabun alim. Ini kisah Nabi Nuh. Kisah Nabi Nuh. Qila ya Nuh. Nah, disusul dengan ayat berikutnya kisahnya Nabi Hud. Wa ila adin akhahum huda. Wa ila adin, dan kepada kaum Ad akhahum, kepada saudara mereka kami mengutus Nabi Hud. Dalam surah Asy-Syu'ara juga ayat 130. Fa'anjaynahu wa man ma'ahu fil fulkil mashhun. Tsumma aghraqna ba'dul baqin. Ini kisahnya Nabi Nuh. Disusul dengan ayat berikutnya, kadzabat adunil mursalin id qala lahum akhuhum hudun ala tattaqun. Ini argumen dari ulama mufassirin yang mayoritas itu yang mengatakan bahwa Qarnan akhirin itu adalah kaum Ad. Kaumnya Nabi Hud. Mereka berpedoman pada aturan pokok di dalam cara metode menafsirkan Al-Quran, yaitu yang paling baik menafsirkan Al-Quran itu adalah dengan metode bil warid atau bil ma'tsur. Jadi tafsir bil warid bil warid atau bil ma'tsuri. Bil ma'tsuri. Nah, tafsir bil warid atau dengan bil ma'tsuri ini adalah tafsir yang didasarkan pada sesuatu yang dinyatakan oleh Allah atau oleh Rasulullah. Itu tafsir bil warid. Warid itu artinya yang datang dari Al-Quran. Al-Ma'tsur juga artinya datang dari Al-Quran. Jejak bekas daripada Al-Quran. Itu ketentuan pokok di dalam metode menafsirkan Al-Quran. Jadi yang paling baik dan paling utama itu adalah menafsirkan dengan ayat. Jadi satu ayat ditafsirkan dengan ayat yang lain. Itu yang paling bagus. Alasan itulah kemudian yang dijadikan pedoman oleh mayoritas mufassirin bahwa Qarnan akhirin, generasi yang lain itu adalah kaumnya Nabi Hud, yaitu kaum Ad. Contohnya lagi yang tafsir bil warid atau dengan tafsir bil ma'tsur itu adalah dalam surah Luqman, di situ disebutkan wa idz qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'iduhu ya bunayya la tusyrik billah innasyirka ladzulmun 'adzim. Wa idz qala Luqman, dan ingatlah wahai Nabi Muhammad, idz qala Luqmanu, ketika Luqman. Sayyidina Luqman ini khilaf ulama. Ada yang mengatakan nabi, ada yang mengatakan bukan nabi tapi ahli hikmah. Wa idz qala Luqmanu libnihi ya bunayya wa idz qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'iduhu. Dan ingatlah wahai Nabi Muhammad, idz qala Luqmanu, ketika Luqman berkata, dia sedang mengingatkan anaknya, ya bunayya, wahai anakku, la tusyrik billah, jangan mempersekutukan engkau kepada Allah. Inna syirka la zulmun azim. Karena sungguhnya syirik itu adalah
aniaya, kezaliman yang besar, kezaliman yang agung. Ini pernyataan Allah. Pernyataan Sayyidina Luqman yang diabadikan oleh Allah dalam Al-Quran. Kaitannya dengan tafsir bil warid atau tafsir bil maktur itu adalah di dalam akhir surah Hud di situ disebutkan wa ma kana rabbuka liyuhlikal qura bidzulmin wa ahluha muslihun. Wa ma kana rabbuka liyuhlikal qura bidzulmin. Nah, zulmin ini ditafsirkan dengan yang terdapat dalam surah Luqman itu. Kalau dalam surah Luqman, syirik itu disebut sebagai kezaliman yang besar, yang agung. Nah, sementara di dalam akhir surah Hud itu disebut wa maka rabbuka liyuhlikal qura, tidak akan menghancurkan, tidak akan membinasakan sebuah negeri bidzulmin. Nah, dzulmin di sini ditafsiri oleh ulama dengan syirik. Wa ahluha muslihun. Dan itu contoh-contoh, ada beberapa contoh-contoh di mana penafsiran itu dengan menggunakan tafsir bil warid atau tafsir bil maksur. Jadi kata bidzulmin di dalam akhir surah Hud itu ditafsiri dengan syirik oleh ulama karena di dalam surah Luqman itu disebutkan bahwa syirik itu adalah kezaliman yang agung. Dan itu metode tafsir yang terbaik. Nah, kemudian menarik juga kita selipkan pemahaman bahwa di dalam Al-Quran ketiga nabi ini disebut saudara. Nabi Hud, Nabi Soleh, Nabi Syuaib itu disebut oleh Allah sebagai saudara mereka. Padahal antara Nabi Hud dengan kaumnya tidak sama agama, beda agama. Malah menentang kaumnya. Antara Nabi Soleh dengan kaumnya tidak sama agamanya, bahkan menentang. Kemudian Nabi Syuaib juga begitu dengan kaumnya, tidak sama agamanya. Tidak percaya kepada Allah kaumnya. Tapi oleh Allah di dalam Al-Quran disebutkan wa ila adin akhahum huda, dan kepada kaum Ad kami utus saudara mereka yaitu Hud, Nabi Hud. Wa ila Thamud akhahum Salihah. Itu di dalam Al-Quran begitu. Cuman kalau dibuka semua lama nih Pak Guru. Wa ila adin akhahum huda wa ila Thamud akhahum salihah wa ila madyana akhahum syu'aibah. Nah, kata akhahum ini ketika pada muktamar NU di Sukorejo tahun 84 ya. Itu Ki Ahmad Siddiq, Allah maghfir lahu. Ki Ahmad Siddiq Jember kan waktu itu terpilih sebagai Rois Am PBNU pada tahun 84, muktamarnya di pesantren Sukorejo. Nah, kemudian menggagas tentang ukhuwah wataniyah, persaudaraan sebangsa dan tanah air. Jadi ukhuwah itu ada ukhuwah Islamiyah, ada ukhuwah basyariyah, ada ukhuwah wataniyah. Ukhuwah Islamiyah itu pertama persaudaraan karena kesamaan ikatan agama sama Muslim. Ukhuwah Islamiyah. Nah, kemudian ukhuwah basyariyah, persaudaraan karena kesamaan jenis manusia. Antara kita walaupun tidak sama agama, itu bersaudara. Nah, kemudian yang ketiga, ukhuwah wataniyah. Ini yang dimunculkan oleh Ahmad Siddiq. Ditanyakan oleh orang, dari mana sampean dapat dalil ini? Ambil dalil itu. Wa ila adin akhahum huda. Dan kepada kaum Ad kami utus saudara mereka. Padahal antara Nabi Hud dengan kaumnya tidak sama dalam agama. Itu artinya persaudaraan sebangsa. Begitu juga Nabi Soleh. Wa ila Thamud akhahum salihah.
Dan kepada kaum Samud kami utus saudara mereka, yaitu Nabi Soleh. Nabi Soleh. Itu saudara. Begitu juga Nabi Syuaib. Akhirnya ulama-ulama yang lain itu bantu-bantu. Taslim, menyerah. Karena memang hakikatnya seperti itu. Oleh karenanya, saya mereka-reka dari beberapa analisa dalam Al-Quran dan penyampaian-penyampaian dari ulama-ulama bahwa hak kita itu paling tidak atau yang paling bagus, yang paling lengkap itu ada 5 hak kita. Kalau tetangga kita itu seorang Muslim, kemudian tetangga kita sepupu dengan kita, kemudian tetangga kita itu adalah bangsa Indonesia, kita punya 5 hak di situ. Hak bertetangga, karena bertetangga. Kemudian yang kedua, hak bersaudara, karena sepupu. Yang ketiga, hak kemanusiaan, karena sesama manusia. Yang keempat, hak sesama Muslim, karena sesama Muslim. 4 ya. Jadi yang pertama, hak bertetangga. Ini hak ada hak tersendiri. Artinya, tetangga kita, walaupun bukan Muslim, itu punya hak bagi kita sebagai hak bertetangga. Walaupun bukan saudara, tapi itu tetangga memiliki hak pada kita. Apalagi dia juga saudara, kemudian dia Muslim, dia tetangga, kemudian dia manusia. Ini memiliki hak ini yang harus kita penuhi. Artinya apa? Ketika tetangga kita non-Muslim, kita juga bersaudara. Atas nama dia punya hak sebagai tetangga. Dan mungkin di antara ada wisatawan asing misalnya yang bukan Muslim, bukan saudara, bukan tetangga, tapi hidup di hotel misalnya, diam di hotel, dia memiliki hak pada kita, hak sesama manusia. Jadi begitu cara pandang ketika kita hidup di atas bumi ini agar supaya tercipta harmonisasi hubungan dan itu sangat mendukung bagi terciptanya kemaslahatan dan kebaikan bersama. Jadi begitu pandangannya. Nah itulah kemudian yang kemudian disihir oleh Allah dan ditafsirkan oleh sebagian ulama bahwa wa ma kana rabbuka liyuhlikal qura. Tidak ada Tuhan kamu itu akan membinasakan sebuah negeri bidzulmin sebab kemusyrikannya. Wa ahluha muslihun dan penduduknya itu muslim. Muslim itu artinya dalam hubungan bersaudara, dalam hubungan bertetangga, dalam hubungan bernegara diterapkan sifat-sifat keadilan, kebersamaan, pemerataan. Kalau itu berjalan, walaupun penduduknya tidak Islam, tidak akan dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini salah satu penafsiran. Nah, memang penafsiran yang lain bidzulmin itu diartikan dengan secara zalim. Artinya Allah tidak akan membinasakan sebuah negeri dengan secara zalim. Itu jelas. Allah tidak akan semena-mena kalau kaumnya itu tidak, kalau Korea atau negeri itu tidak mempunyai kesalahan-kesalahan pada Allah. Nah, tapi penafsiran yang lain seperti yang disampaikan di awal bahwa kemusyrikan tidak menghalangi agar supaya Allah mengamankan negeri itu tidak dihancurkan selagi penduduknya dalam pergaulannya adil, tidak ada terjadi kezaliman, tidak ada terjadi pemerasan dan sebagainya. Itu masih akan dijamin. Negeri itu tidak akan dihancurkan oleh Allah, tidak akan dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi walaupun sesama muslim, penduduknya mayoritas muslim, tapi di antara bangsa-bangsa warganya itu saling bentrok, keadilan tidak ada, maka itu pada saatnya nanti akan dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena antara lain sudah saling tidak percaya. Sesama warga negara sudah saling tidak percaya. Sesama warga negara sudah saling tidak cerita keadilan. Yang salah tidak dihukum, justru yang benar kemudian yang dihukum. Kalau sudah sebegitu, itu akan dihancurkan oleh Allah. Bentrok sesama. Nah, ini kemudian ulama menafsirkan wa makan rabbuka liyuhlikal qura bidzulmin dengan kesyirikan. Allah masih membiarkan karena toleransinya Allah terhadap haknya Allah sendiri lebih mendahulukan hak-hak
sama warga manusia. Luar biasa konsep seperti itu. Nah, sekarang ulama-ulama Indonesia sedang menggarap bagaimana kasus Palestina, kasus kezaliman yang terjadi di dunia ini. Kalau tidak mustahil terjadi perang dunia ketiga itu. Karena masing-masing sudah tidak menjalankan kehidupan di atas bumi ini secara adil, secara benar. Dan itu yang akan dihancurkan oleh Allah. Kalau urusan menyembah Allah, beriman kepada Allah, Allah masih toleran. Tidak akan dihancurkan. Adapun kemudian balasan di akhirat, itu lain lagi. Di akhirat lain lagi. Karena hal-hal yang berkaitan dengan agama, itu bayarannya, pahalanya nanti di akhirat, bukan di dunia ini. Orang pateng ibadah, pateng sholat, pateng baca Al-Quran, pahalanya nanti di akhirat. Adapun kemudian ada di dunia ini yang merasa, wah sejak istiqomah sholat berjamaah, kok rezeki lancar. Itu panjir saja. Panjir. Forsekot. DP ya. DP. Adapun yang di akhirat nanti jauh lebih besar daripada DP itu. Tapi sebaliknya, pelanggaran terhadap sunnatullah, hukum-hukum Allah mengenai tata alam ini, penataan alam ini, dosanya, sanksinya diberikan langsung di dunia ini. Diberikan langsung. Sudah, misalnya lingkungan tidak kita jaga. Hutan-hutan digundul semua. Kalau hujan banjir, langsung tidak akan ditunda nanti di akhirat. Itu pelanggaran terhadap sunnatullah. Dan begitu sunnatullah yang lain. Mengatur secara adil, sebagainya. Itu sunnatullah. Sunnatullah yang harus kita atur dengan adil. Ini saya lantangkan suara ini supaya didengar lewat YouTube ini. Jadi, cara berpikir memang seharusnya seperti itu. Nah, sebetulnya negara kita Indonesia itu negara yang paling disegani kalau memang betul-betul kita menata dengan baik. Apa? Sumber daya alam luar biasa. Tidak ada yang menandingi. Karena kita dilewati oleh khatulistiwa, sehingga menjadikan alam, iklim, cuaca, musim sangat bagus. Tidak ada di negara yang lain. Nah, cuma kalau tidak diatur, ditata dengan baik, kehancuran akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu qurnan akhirin, generasi yang lain setelah binasanya kaumnya Nabi Nuh. Farsalna fihim rasulan, maka kemudian lalu kami utus fihim di dalam mereka. Ini menarik ya. Farsalna fihim. Nah, mestinya yang sesuai dengan pemahaman kita, farsalna ilaihim. Lalu kami utus ilaihim kepada mereka. Generasi yang baru itu, generasi yang lain itu. Tapi di sini Allah menggunakan istilah fihim. Fa'arsalna fihim. Lalu kemudian kami utus fihim di dalam mereka. Artinya di situ bagaikan sebuah wadah. Nabi Hud dan kaumnya itu berada dalam sebuah wadah. Sehingga ajakan-ajakan Nabi Hud itu, Nabi yang diutus oleh Allah sesudah binasanya kaumnya Nabi Nuh itu, adalah berada dalam satu wadah, sehingga tidak mungkin atau tidak ada alasan untuk mengatakan bahwa ajakan-ajakan yang disampaikan oleh Nabi itu, Rasul itu tidak sampai kepada mereka. Karena sudah hidup dalam satu wadah. Fa'arsalna fihim rasulan. Rasulan di sini yang dimaksud adalah Nabi Hud alaihissalam. Karena qurnan akhir di depan itu adalah kaum 'Ad. Ani'budullaha ma lakum min ilahin ghairu. Ani'budullaha, hendaknya menyembah mereka itu. Isi ajakannya Nabi atau Rasul itu adalah menyembah Allah. Ma lakum min ilahin ghairu. Tidak ada bagi kalian Tuhan ghairuhu selain Allah. Ini ajakan tentang keesaan Tuhan. Nah, rupanya generasi baru atau generasi yang lain itu tidak mengambil iktibar, tidak mengambil pelajaran dari binasanya kaumnya Nabi Nuh melalui air bah itu. Dibinasakan oleh Allah melalui air bah itu.
Nah, rupanya generasi yang baru ini belum mau dan belum mampu mengambil pelajaran dari peristiwa dan kasusnya kaumnya Nabi Nuh yang dibinasakan itu. Buktinya, mereka tetap saja tidak mengisahkan Tuhan, tidak mengisahkan Allah. Nah, ini antara lain yang pertama, ajakan Nabi atau Rasul yang diutus oleh Allah untuk generasi yang baru itu atau kaum Ad. Apalah tatakun? Maka apakah kalian tidak takut terhadap murka Allah? Apalah takun? Apakah kalian tidak takut terhadap murka Allah? Terhadap azab Allah? Ini makna realisasi daripada pengertian takwa itu sendiri. Pengertian takwa itu adalah imtisalul ma'murat wa jinabul manhiyat. Melaksanakan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah. Itu takwa. Orang yang sudah berbuat seperti itu berarti karena dia takut mendapatkan azab dari Allah. Takut karena takut dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga di sini artinya apalah tatakun, maka apakah engkau tidak takut terhadap azab Allah? Apakah kalian tidak takut terhadap murka Allah? Dengan jalan melaksanakan perintah itu dan menjauhi larangannya. Dengan jalan yang pertama mengesahkan Tuhan, yaitu Tuhan Allah. Wa qala al-mala'u min qaumihi alladziina kafaru wa kadzdzabu bi liqa'il akhirati wa atrafnahum fil hayatid dunya ma hadza illa basyarum mithlukum. Wa qala al-mala'u, dan berkata al-mala'u, pemuka-pemuka dari kaumnya Nabi, kaumnya Rasul itu, alladziina kafaru, yang kafir mereka, wa kadzdzabu biliqa'il akhirati, dan mendustakan pertemuan dengan hari akhir. Mendustakan hari akhirat. Tidak ada hari akhirat itu. Ya hari ini, hari di sini ini, hari di dunia. Nggak ada hari lain. Kesenangan juga begitu. Nggak ada kesenangan di tempat lain. Kesenangan ya di dunia ini. Dalam lanjutan ayatnya, wa tarafnahum fil hayatid dunya, dan kami telah membuat mewah mereka fil hayatid dunya, dalam kehidupan dunia. Jadi ada tiga kedurhakaan yang dilakukan oleh generasi baru itu, generasi yang lain itu, yakni kaumnya Nabi Hud, yaitu kaum Ad. Yang pertama, mereka tidak mengisahkan Allah. Yang kedua, kemudian mereka mendustakan bertemunya dengan hari akhir. Tidak ada yang namanya hari akhir ini. Ya hari ini di sini ini, di dunia ini. Kesenangan juga begitu. Nggak ada disanggupi kesenangan di akhirat. Nggak ada itu. Kata mereka. Nah inilah kemudian yang dikembangkan. Sayangnya ini dikembangkan oleh ahli-ahli orang pinter-pinter. Filosof. Ada kan filosof filsafat materialistis. Berpandangan seperti itu. Berpandangan serba materi. Tidak pernah berpandangan tentang akhirat, bahwa hidup setelah dunia ini akan hidup lagi di akhirat. Oleh karenanya, mereka berfoya-foya dalam kehidupan. Jadi orang yang berfoya-foya tidak ingat mengesahkan Allah dan tidak ingat akan mati dan kelak akan bertemu di akhir-akhir mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini jelas sekali bahwa tapi sekarang di kota-kota, di negara-negara yang sudah maju, sudah mulai jenuh. Orang-orang sudah mulai jenuh. Di Amerika itu saya pernah baca bahwa di Amerika itu banyak kelompok-kelompok kerohanian. Malah saking getolnya mengikuti kelompok-kelompok itu, yang terkenal di kalangan mereka itu Jalaluddin Rumi, seorang sufi besar, Jalaluddin Rumi. Nah, Jalaluddin Rumi itu menciptakan tarian-tarian tentang tarian tasawuf, tarian sufi. Kalau mereka ditanya tentang Nabi Muhammad, nggak ngerti mereka. Lebih kenal pada itu, pada tokoh-tokoh sufi. Kenapa begitu?
Karena mereka sudah jenuh dengan gemerlapan kehidupan materi dunia. Merasa ada sesuatu yang tidak ada di dalam dirinya. Tidak tenang, walaupun punya ini, punya itu, bisa ke sana kemari. Hidupnya tidak tenang. Tidak tenang. Karena pandangannya hanya pandangan materialistis. Dan hidupnya berarti hanya hidup di dunia. Kesenangan-kesenangan dunia. Nah mereka sudah jenuh. Nah sekarang mulai menjamur di negara kita. Terkikis sedikit demi sedikit. Nah, pemahaman tentang kerohanian, pemahaman tentang akhirat. Itu sudah mulai terkikis. Lewat apa? Lewat ini. Lewat ini jahat bener ini. Makanya anak-anak di rumah ini supaya betul-betul diperhatikan. Dibatasi. Tapi ya produk teknologi itu tergantung yang pakai. Produk teknologi tergantung yang pakai. Bagaimana senjata? Kalau senjata diserahkan pada anak-anak, ya nembak nyasar-nyasar. Tapi kalau dipegang oleh polisi, asalkan polisinya bagus, ya untuk mengamankan dan menertibkan masyarakat. Masalahnya bagaimana ketika kita mau lihat yang baik-baik, tahu-tahu diselipkan yang akan apa itu bagaimana? Jangan kan di situ YouTube kita juga selingi itu. Ketika muncul di tayangan, itu kemudian ada reklame masuk di situ. Ya memang ngelak sajikan itu. Jadi mengambil manfaat. Kan kalau begitu kan bayarnya enggak mahal reklame itu. Iya kan Pak Guru? Kalau lewat reklame resmi mahal itu. Tapi kalau lewat YouTube dicuri-curi, ada tayangan sudah di posting misalnya. Nah, kemudian ini anak-anak muda ini sudah paham itu. Ini jahat ini. Jadi kalau kemudian pembinaan kerohaniannya, pembinaan akhiratnya tidak seimbang, bahaya. Akhirnya berpandangan seperti ini. Tidak ada kehidupan lain itu tidak ada. Ya di dunia ini kesenangan lain itu tidak ada. Kan kita Al-Quran menjelaskan bahwa ada kesenangan yang abadi di situ di surga. Nggak ada itu menurut mereka kaumnya Nabi. Nah itu pandangan materialis, falsafat materialisme yang semuanya diukur serba benda, serba materi. Celaka. Jadi 20 tahun cucu kita seperti apa? Kalau kemudian kita tidak bangun pondasi, itu kita perkokoh pondasi sampai sekarang. Watroknahum fil hayatid dunya ma hadza illa basyarum mithlukum wallahu a'lam bishawab. Berangkatnya tadi agak akhir. Kalamun qadimul la yamullu sama'uhu tanazza an qawlin wa fi'lin wa niyyat bihi astafi min kulli da'in wa nuruhu dalilun li qalbi 'inda jahli wa hirati faya rabbi matti'ni bisirri hurufihi wa nawwir bihi qalbi wa sam'i wa muqlati wa salli wa sallim ya ilahi ala nabi wa alin wa ashabin bihim nil tubuhyati wa ya rabbi zidni bi ilman wa hikmatan bijahin nabi man ja'ana bil hidayah
وفقني بتقواك يا الله فيا ربي ارحمني بحسن خاتمتي عليه صلاة الله ثم سلامه وآل وأصحاب بهم نلت حاجاتي الفاتحة Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.